5 rahasia yang tersembunyi untuk menciptakan keajaiban dalam hidup Anda. Miliki buku digital Bongkar Rahasia Doa Lebih Gampang Terkabul sekarang dan dapatkan semua benefitnya dengan cara klik link di deskripsi video ini atau hubungi kontak yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Salam dan salam berlimpah. Sahabat, kali ini saya bahas tema terkait dengan keajaiban ya. Bagaimanakah caranya untuk bisa menciptakan keajaiban? Karena ada beberapa orang yang japri ke saya ya, terutama adalah terkait dengan finansial, dan lebih terutama lagi adalah mereka yang terjerat hutang dan jatuh tempo pada tanggal tertentu ya. Rata-rata mereka itu sudah sangat terdesak begitulah, sehingga mereka itu mengharapkan suatu keajaiban, sehingga mereka itu mengharapkan suatu kemudahan, sehingga mereka itu mengharapkan suatu pertolongan yang mudah begitu. Nah, jadi di sini saya ingin menyampaikan 5 hal atau 5 rahasia bagaimanakah caranya untuk bisa menciptakan keajaiban itu. Nah, apa saja itu? Pertama adalah tentu Anda perlu yang namanya memperbaiki diri Anda. Memperbaiki diri di sini dalam artian komprehensif ya sahabat, menyeluruh. Memperbaiki pikiran Anda, memperbaiki perasaan Anda, memperbaiki sikap Anda, memperbaiki tingkah laku Anda dan sebagainya. Jadi selama Anda masih saja mengunggulkan nafsu Anda, masih saja meninggikan ego Anda ya, dan Anda dipenuhi dengan berbagai macam keinginan, Anda mengharapkan keajaiban, mustahil, tidak mungkin bisa. Nah, di sini Anda perlu yang namanya benar-benar mengelola diri Anda, sahabat. Membuat diri Anda menjadi lebih baik. Kalau misalnya Anda yang biasanya suka marah-marah, ya mulai kurangi marah-marah Anda. Kalau Anda suka ngegosip, ya kurangi gosip Anda. Kalau Anda suka berprasangka buruk, maka kurangi prasangka buruk Anda. Kalau Anda sukanya mengeluh, ya kurangi keluhan Anda. Nah, ini adalah salah satu cara untuk bisa memperbaiki diri Anda. Nah, ketika Anda bisa memperbaiki diri Anda, ya sudah, maka kehidupan Anda bisa menjadi lebih baik lagi, sahabat. Nah, itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Anda perlu yang namanya berlatih menerima. Menerima apa? Menerima diri Anda sendiri dan menerima kondisi Anda. Menerima diri sendiri artinya apa? Ya, ketika Anda melakukan suatu kesalahan di masa lalu Anda simpan sampai sekarang dan semakin berlarut-larut Anda menyalahkan diri Anda. Nah, itu artinya Anda belum bisa menerima diri Anda sendiri. Karena Anda masih mempersalahkan kesalahan Anda di masa lalu. Anda belum bisa berdamai dengan diri Anda. Anda belum bisa memaafkan diri Anda. Anda belum bisa mengampuni diri Anda. Termasuk juga menerima kondisi. Katakanlah saat ini Anda sedang minus atau punya hutang. Ya sudah, Anda perlu menerima kondisinya. Jangan Anda tidak terima. Hutang itu yang salah siapa coba? Ya, bukan yang salah sih, tapi yang melakukannya siapa coba? Anda sendiri kan? Atau mungkin kalaupun Anda ditipu oleh orang lain atau rekan Anda dan Anda merasa tidak melakukan hutang, ya tentunya Anda terlibat dalam situ. Kenapa Anda memutuskan untuk bekerja sama dengan orang-orang terkait? Ya kan? Tentunya Anda punya andil di situ. Ya, kalaupun minimal Anda mengizinkan. Misal ada orang minta izin ke Anda untuk pinjam KTP Anda lah, pinjam identitas Anda untuk sebagai pinjaman hutang lah. Lalu Anda izinkan, itu kan keputusan Anda. Ya kan? Nah, jadi Anda perlu yang namanya menerima kondisi Anda juga. Kalau Anda tidak bisa menerima kondisi Anda tidak mampu berdamai dengan diri Anda sendiri, ya sudah. Batin Anda akan semakin selalu kemerungsung, pikiran Anda akan selalu ruwet. Maka Anda perlu yang namanya berlatih menerima, ya. Dan ini memang butuh dilatih, karena ketika Anda sudah terbiasa menyalahkan diri Anda sendiri misalnya,
Anda akan sangat merasa keberatan untuk bisa menerima diri Anda. Itulah sebabnya Anda perlu berlatih. Dan ketika Anda seringkali menyalahkan kondisi, bahkan menyalahkan Tuhan, ya, dan Anda sudah terbiasa melakukan itu, maka Anda perlu berlatih menerima kondisi Anda. Anda berlatih menerima ketentuan Tuhan. Nah, itu yang kedua, sahabat. Lalu yang ketiga adalah Anda perlu yang namanya banyak bersyukur. Loh, kok banyak bersyukur? Kan sedang minus, kan sedang terpuruk. Iya. Kalau misalnya fokus Anda adalah pada kesalahan, fokus Anda adalah pada persoalan hidup Anda, fokus Anda adalah pada masalah Anda, maka setiap kali Anda bangun tidur dan Anda mau tidur lagi, yang Anda lihat adalah persoalan Anda, kesalahan Anda, dan kesialan Anda dalam hidup Anda. Anda tidak bisa melihat hal-hal yang bisa Anda syukuri. Padahal begitu banyak hal yang bisa Anda syukuri. Contohnya, Anda masih bisa melihat, Anda masih bisa bicara, Anda masih bisa menyimak atau mendengar, bahkan Anda masih bisa menonton video saya sebagai pembelajaran hidup Anda. Itu kan bisa Anda syukuri. Anda masih bisa bernafas, Anda masih bisa makan, Anda masih punya tempat tinggal, ya kan? Anda masih punya keluarga. Apapun yang saat ini masih Anda miliki, masih Anda gunakan, masih Anda nikmati, syukuri saja. Karena kalau misalnya Anda hitung-hitung antara persoalan Anda dengan hal yang bisa Anda syukuri, maka perbandingannya sangat-sangat jauh. Persoalan Anda paling apa sih? Misal hutang, ya sudah, hanya hutang kan? Atau mungkin usaha Anda bangkrut, ya sudah, hanya bangkrut kan? Atau Anda kehilangan pasangan Anda, ya sudah, hanya itu kan? Tetapi Anda sudah pernah menghitung tidak anugerah yang telah Allah berikan dalam hidup Anda? Mulai Anda di dalam kandungan sampai sekarang ini Anda masih hidup. Anda tidak akan bisa menghitung, sahabat, nikmat karunia Allah yang telah diberikan pada Anda. Tetapi kenapa Anda masih memikirkan persoalan Anda yang hanya itu-itu saja? Karena fokus Anda keliru, fokus Anda salah. Nah, jadi Anda perlu yang namanya banyak bersyukur. Syukuri apapun yang saat ini masih Anda terima, syukuri apapun saat ini yang masih Anda miliki, syukuri apapun yang saat ini masih Anda pakai. Anda masih punya baju, syukuri itu. Anda masih punya celana, syukuri itu. Anda masih punya HP, syukuri itu. Anda masih punya pasangan, syukuri itu. Anggota tubuh Anda masih berfungsi dengan baik, syukuri itu. Mulai dari rambut, ya, turun ke kepala, telinga, mata, hidung, mulut, sampai ujung kaki. Syukuri itu semua, sahabat. Anda tidak akan pernah kehabisan sarana untuk bersyukur, media untuk bersyukur. Ketika Anda memang mau bersyukur. Nah, itu yang ketiga. Lalu yang keempat adalah Anda perlu yang namanya banyak-banyak berbuat baik pada orang lain, bahkan pada diri Anda sendiri. Berbuat baik pada diri sendiri artinya apa? Ya, Anda terkait dengan poin yang pertama tadi, mampu memaafkan diri Anda, mampu berdamai dengan diri Anda, ya, menjaga diri Anda agar tetap bisa beraktivitas dengan baik, agar tetap sehat, ya. Anda tidak selalu mengizinkan pikiran ruwet itu ada di dalam benak Anda. Anda tidak selalu mengizinkan kekecewaan, kesedihan, kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan itu selalu hadir dalam hidup Anda. Ya, Anda mulai berbuat baik terhadap diri Anda dengan menciptakan ketenangan, kedamaian dalam kehidupan Anda. Itu untuk diri Anda, berbuat baik pada diri Anda. Kalau untuk orang lain, simple. Apa yang Anda punya? Waktu, kasihkan waktu. Tenaga, berikan tenaga Anda. Anda punya uang, sedekahkan uang Anda. Anda punya makanan, sedekahkan makanan Anda. Bahkan tidak hanya pada orang lain, tapi pada semesta,
pada hewan lah. Kalau Anda punya piaraan, Anda piara dengan baik hewan itu. Ketika Anda tidak punya piaraan tapi ada ayam tetangga masuk ke pekarangan Anda punya makanan sisa misalnya, ya kasihkan makanan sisa itu. Ya, intinya adalah perbanyak berbuat baik. Nah, kemudian yang kelima, yang terakhir, ini yang paling penting. Ketika Anda ingin menciptakan keajaiban, ketika Anda ingin mewujudkan suatu keajaiban dalam hidup Anda, poin kelima ini adalah yang paling penting, yaitu apa? Jangan mencari keajaiban. Iya sahabat, jangan Anda mencari keajaiban. Semakin Anda mencari keajaiban, keajaiban akan semakin menjauh. Anda perlu fokus ke 4 hal yang barusan saya sebutkan saja. Mulai memperbaiki diri Anda, berlatih menerima, perbanyak syukur, berbuat baik. Fokus saja pada hal itu. Dan jangan mencari keajaiban. Ketika Anda mencari keajaiban, keajaiban tidak akan ada. Karena pada dasarnya keajaiban itu sudah ada di dalam diri kita. Anda bisa melihat itu suatu keajaiban. Anda bisa berbicara suatu keajaiban. Anda masih bisa mendengar suatu keajaiban. Syukuri keajaiban-keajaiban yang selama ini mungkin tidak ada sadari, sahabat. Jadi jangan sekali-kali mencari keajaiban ketika Anda ingin menciptakan keajaiban. Semakin Anda mengejar keajaiban, maka keajaiban akan semakin menjauh. Semakin Anda mencari keajaiban, maka keajaiban akan semakin menghilang dalam kehidupan Anda. Baik, itu saja sahabat, 5 hal, 5 rahasia ya, 5 rahasia ya yang bisa Anda praktekkan dalam kehidupan Anda sehari-hari untuk bisa menciptakan keajaiban dalam hidup Anda. Saya doakan agar diri Anda berlimpah, agar hidup Anda dimudahkan segala urusannya, dan agar Anda digampangkan segala hajat Anda. Saya salam, terima kasih, dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.